Seneng banget bisa ada di sini. Kayaknya tadi perkenalannya udah lengkap banget. Gue udah siapin perkenalannya di sini, terus dia sebutin persis sama yang gue siapin. Jadi thank you banget buat buat Nejes udah ngundang di sini dan kesempatan buat teman-teman bisa ngedengerin hari ini. Dan ya, gue dikasih tahu bahwa ini temanya hari ini ya, bulan ini itu Who is Jesus ya. Kita mau mengenal siapa Tuhan Yesus. Ini boleh dibuka nggak? Boleh, nggak boleh. Izin ya buka ya, udah divaksin, semuanya udah lengkap. Uh, iya, jadi hari ini kita akan belajar tentang salah satu karakteristik Tuhan Yesus yang paling mencolok gitu ya. Di sini boleh tahu siapa yang di sini umurnya 18 tahun ke bawah? 18 tahun ke bawah, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, sebagian ya. Yang di atas 18 tahun berarti sisanya ya. Berarti setengah-setengah ya. Nggak, pertanyaannya 18 tahun bukannya pengen ngebahas yang gimana-gimana. Tenang aja. Gue cuma pengen tahu supaya ilustrasi yang nanti gue kasih bakal bisa lebih relevan buat teman-teman semua. Iya, jadi sekali lagi gue Hizkia Immanuel ya kan, tinggalnya di Serpong dan kita udah dari tahun 2003 ya Match ya? 2003, kelas 3 SD waktu itu. Matches ini adalah salah satu teman pertama gue di sekolah TB waktu itu karena kita barisannya sama-sama paling depan. Jadi sama-sama waktu itu masih pada kecil kayak gitu, paling depan, kita pendek. Jadi Majes ini salah satu temen yang sama-sama anak pendeta juga, jadi kita sering sharing banyak dan sering saling doain juga. Dia sering undang gue ke Komsel dan Majes juga sering beberapa kali datang ke Komsel di Holy Fire Youth Community. Hari ini gue datang sendiri. Teman-teman yang biasanya di Holy Fire lagi pada pelayanan di sana gitu, jadi sama persis jamnya jam 10. Jadi izinkan gue buat sharing hari ini compassion, tentang compassion. Sama-sama bilang compassion. Kurang keras, 1, 2, 3, compassion. Discovering the heart of Jesus. Boleh diklik bro. Nah, tahun 2020 dan 2021 itu tuh ada lagi hot-hotnya bicara tentang investasi saham. Ya, siapa yang masih ingat? Tahun 2020 kita kan banyak di rumah ya kan, jadi orang pada banyak pengen cari another side of income, salah satunya lewat saham. Bener nggak sih, buat kita jual beli saham gitu. Jadi ini dia bikin platform, bikin aplikasi buat kita supaya bisa beli jual saham. Udah gampang banget gitu cara dia punya bikin registrasinya gampang, segala macam gampang, kita belajarnya gampang gitu ya. Jadi Ajaib ini sebetulnya dia perusahaan yang baru tapi berkembangnya cepat banget. Kurang dari 2 tahun ini Ajaib Sekuritas bisa mencapai 1 juta orang yang jadi nasabahnya dia. Gua juga sekarang mendalami di dunia saham, di dunia pasar modal. Gue kerja di sekuritas saham juga kalau di time gitu ya. Kalau misalnya weekend dan malam itu gue full time juga di ministry yang seperti kayak Majes tadi udah kenalin. Dan gue rasain gimana rasanya kita cari nasabah itu nggak gampang gitu. Buat KYC, buat bikin segala macam, buat satu orang buat bikin akun aja itu tuh perlu berhari-hari gitu. Nah, Ajaib ini berhasil dalam 2 tahun mengumpulkan 1 juta orang. Bayangin, 1 juta orang dalam 2 tahun. Itu cuma 600-an hari. Dia bisa ngumpulin 1 juta orang, itu hebat banget gitu. Jadi ini orang hebat nih, gue pengen belajar dari dia. Nah, Anderson Sumarli ini ditanya kenapa sih susah-susah bikin aplikasi Ajaib, kenapa susah-susah bikin sebuah perusahaan yang baru yang harus ngelawan gitu ya perusahaan-perusahaan yang udah gede yang ada di Indonesia. Ya, jadi pesaing-pesaingnya Ajaib ini banyak banget gitu. Kenapa pengen susah-susah bikin Ajaib? Tahu nggak jawabannya apa? Karena dia kasihan, karena dia kesel sama di sini yang mungkin tahunya tentang afiliator ya kan, yang terakhir yang masuk penjara, yang ada orang umur 24 tahun udah punya 200 M itunya dibukukan, dia udah punya Tesla segala macem. Anderson Sumarli kesel karena kebanyakan orang Indonesia, dia kalau nggak salah sebut 80% orang Indonesia udah pernah kejebak di investasi bodong. Jadi penipuan investasi. Dia kesel banget katanya. Jadi dia, kalau gue tangkapnya, dia kasihan, compassion. Dia mulai timbul rasa compassion,
timbul rasa kasihan. Makanya dia susah-susah bikin ajaib investasi sampai akhirnya orang bisa berinvestasi di tempat yang benar. Gitu. Sampai sini nangkep ya. Jadi compassion, ada rasa kasihan gitu, orang yang masuk robot trading. Ya kan, ada yang robot tradingnya, ada yang udah naruh ada orang naruh 10 juta, ada orang naruh 100 juta, ada yang naruh miliaran di situ. Sekarang robot-robot trading, beberapa robot trading sekarang nggak bisa ditarik duitnya. Dia udah taruh duit, berharap dapat return investasi, malah duitnya nggak bisa ditarik, jadi ditipu gitu. Kasihan sama orang-orang kayak gitu. Terus mungkin di sini ada yang udah ngikutin juga tentang cryptocurrency gitu ya. Ada yang kayak Squid Coin gitu. Itu kan semacam kayak scam gitu. Kita naruh duitnya nggak bisa ditarik gitu. Binary option segala macam. Nah, jadi makanya dia bikin sebuah perusahaan namanya perusahaan ajaib. Nah, gue bukan di sini bukan membawa ajaib, bukan di endorse sama ajaib, tapi gue mau kasih kita sedikit konteks gitu. Apa sih compassion itu? Apa sih rasa belas kasihan itu? Nah, ini adalah rasa di mana kita rasa klik, rasa tek. Nanti gue jelasin sedikit nanti di belakang sini. Tapi it's why we do what we do. Why we do what we do. Compassion itu why we do what we do. Nah, kita sama-sama baca di Matius 9 ayat 35 sampai 38. Matius 9 ayat 35 sampai 38. Di sini ada 4 ayat. Jadi gue baca ayat 35, kalian baca ayat 36, kita baca ganti-gantian sampai ayat 38. Semua bisa baca di depan? Bisa baca? Oke, kalau misalnya nggak bisa baca, boleh keluarin handphonenya, buka Alkitabnya. Kita baca sama-sama. Gue baca dulu dan kalian habis itu ya. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar di dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Sorga serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Silakan. Ayat 37, maka katanya kepada murid-muridnya, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Ayat 38, karena itu mintalah kepada Tuhan yang empunya tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Kita baca sekali lagi ayat 38 sama-sama, 1, 2, 3. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang empunya tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Ayat 35 kita baca dulu sekali lagi ya. Demikianlah Tuhan Yesus berkeliling. Dia selalu aktif, teman-teman. Siapa di sini yang udah pernah ngedengar tentang kisah 5 roti 2 ikan? Ya, semua pernah dengar nih kisah 5 roti 2 ikan. Nah, itu tuh adalah salah satu dari ribuan, mungkin ribuan mujizat yang Tuhan Yesus lakukan, yang ngegambarin bahwa Tuhan Yesus itu selalu ada di dalam perjalanan. Selalu ada di dalam perjalanan. Waktu dia ketemu orang, ada orang yang sakit minta disembuhkan, dia sembuhkan. Ada orang mati, dia ketemu orang mati dibangkitkan. Nah, kalau kita baca ayat di pasal 9 ini, ya itu Matius 9 di awal-awal itu Tuhan Yesus lagi nyembuhin beberapa orang. Ada yang lumpuh, tangannya nggak bisa ngangkat. Lumpuh bukan nggak bisa ngangkat, tapi lumpuh dia nggak bisa jalan. Ya, jadi dia dibawa pakai tilam sama teman-temannya. Jadi ditaruh di depan Tuhan Yesus, dia sembuhin sama Tuhan Yesus. Ada yang buta nggak bisa lihat, Tuhan Yesus sembuhin mata orang buta tersebut. Ada yang tuli nggak bisa dengar, Tuhan Yesus kasih dia sembuhkan orang yang tuli. Ya, ada yang bisu nggak bisa ngomong, Tuhan Yesus sembuhkan. Dan ini semua dilakukan waktu dia lagi berjalan. Dia lagi ada dalam perjalanan, selalu ada dari poin A ke poin B. Sekarang ya, teman-teman kalau misalnya malas kan udah gampang banget cari gereja sekarang ya. Buka gereja sekarang dari handphone, ya kan? Kalau lagi senang lagi main metaverse, sekarang udah ada gereja di metaverse gitu. Metaverse itu kalau misalnya cari bahasa Indonesia ada, sekarang udah ada NDC, gue tahu udah bikin gereja metaverse. Udah ada gerejanya Craig Groeschel di metaverse. Kita tinggal cari aja pendeta siapa yang kita mau dengerin. Udah bukan zamannya lagi kita narik orang ke gereja. Udah zamannya sekarang kita menjadi gereja. Amin. Menjadi gereja, bilang ke kiri kanannya, bilang kamu harus jadi gereja.
Jadi gereja tuh apa sih? Nanti kita bahas nanti abis ini. Jadi gereja itu nanti kita akan bahas, tapi setelah itu gue mau ngomongin tentang ayat 36. Melihat orang banyak itu, kata Tuhan Yesus. Setiap kali Tuhan Yesus berjalan keliling, dia selalu diikutin ribuan orang. Makanya dia bisa bikin mujizat 5 roti 2 ikan, cukup bagi 5.000 orang. Kenapa ada 5.000 orangnya? Karena 5.000 orang ini ngikutin Tuhan Yesus kemana-mana selama berhari-hari. Mereka kelaparan, nggak bawa bekal gitu ya. Jadi makanya Tuhan Yesus kasihan sama orang-orang kayak gini, dia cari 5 roti 2 ikan bisa cukup buat 5.000 orang. Setiap kali dia kemana-mana, dia selalu diikutin sama ribuan orang. Melihat orang banyak itu, katanya apa? Tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka. Karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang nggak bergembala. Kenapa dibilangnya seperti domba yang nggak bergembala? Karena waktu itu orang-orang Israel, orang-orang Yahudi diberatkan dengan peraturan-peraturan yang katanya supaya mereka itu nggak binasa, supaya mereka bisa selamat, supaya mereka diberkatin. Mereka itu diberatkan dengan ratusan peraturan. Kalau nggak salah ada 630-an peraturan yang harus diikutin semuanya sampai titik per titik, kata per kata, semuanya harus diikutin banget. Makanya Tuhan Yesus suka marah banget, kenapa nih orang pada pengen keselamatan malah diberatkan sama rabi-rabi Yahudi. Jadi mereka diberatkan dengan begitu banyak peraturan, begitu banyak hal yang bikin mereka kayaknya susah buat bergerak, susah buat terima keselamatan gitu. Bahkan Tuhan Yesus mau nyembuhin orang aja nggak boleh disembuhin waktu hari Sabat. Itu karena kena kepentok sama peraturan yang 630 tadi itu. Kepentok sama peraturan, diberatkan orang. Makanya Tuhan Yesus berbelas kasihan kepada mereka karena mereka nggak bisa memiliki kesempatan buat selamat. Nggak punya kesempatan buat selamat. Teman-teman kalau kita lihat di kiri kanan kita ya, ada banyak loh orang-orang yang gak punya kesempatan buat selamat. Ada banyak orang-orang yang masih terperangkap sama peraturan-peraturan agama-agama. Ya, gue nggak mau nyebutin agama tertentu. Mungkin kadang ada beberapa dari kita yang papa mamanya juga masih di agama luar. Tapi tahu nggak teman-teman, jalan keselamatan cuma ada satu, cuma ada Tuhan Yesus doang. Mereka mau ke Gunung Kawi kek, mereka mau melakukan banyak kebaikan kek, mereka nggak bisa masuk ke surga, teman-teman. Nggak bisa masuk ke surga kalau kita nggak kenalin mereka sama Tuhan Yesus. Ada yang bilang perbuatan baik ya, semua agama sama-sama ngajarin perbuatan yang baik. Teman-teman tahu nggak, perbuatan baik itu di hadapan Tuhan sia-sia, seperti sampah kata Paulus. Seperti sampah, kalau kita nggak kenal Tuhan Yesus, kita nggak bisa selamat. Makanya belas kasihan. Tuhan Yesus kasihan sama mereka yang udah susah-susah ikutin agama, udah susah-susah ya kan, jadi anak yang soleh dalam tanda kutip, tapi akhirnya juga binasa. Tuhan Yesus kasihan, tergeraklah hati Tuhan Yesus dengan belas kasihan. Ada kata Yunani tergerak oleh belas kasihan ini, namanya splagchnizomai. Nah, klik sebelah sini. Splagchnizomai. Coba bilang sama-sama deh. 1, 2, 3. Splagchnizomai. Susah banget nih katanya. Gue sampai semalaman ngafalin ini kata splagchnizomai. Ini kata dari Yunani yang tadi kita lihat itu tergerak oleh belas kasihan. Itu artinya tergeraklah oleh belas kasihan. Seperti kayak ada klik, ada snap, ada tek gitu di dalam hati. Kalau diterjemahkan ke bahasa Inggris namanya compassion. Compassion. Pernah nggak teman-teman ngerasain rasa itu? Kayak ada klik, kayak ada tek gitu dalam hati. Aduh, kasihan nih orang gitu. Pernah nggak sih? Ya, pasti pernah deh. Waktu 2020 awal, bukan 2020 awal, pertengahan, waktu lagi wave COVID pertama. Gue seperti kayak semua orang, semua kita, ya kan, semuanya dari Zoom, ya kan, mau gereja kayak dari YouTube Zoom, mau kerja kayak YouTube Zoom, ya kan, Zoom lagi gitu, sekolah Zoom juga gitu kan, atau pakai Microsoft Teams atau apapun yang kalian pakai.
Jadi kan gue bosan gitu di rumah, ya kan. 2020 gue bosan. Terus habis itu malam-malam pas lagi nggak ada, ya kira-kira jam 10-an gitu ya. Gue bosan banget. Jadi gue keluar. Gue datang ke satu tempat martabak. Di sini ada fotonya waktu itu. Gue udah pasang nih. Bukan setelah ini bro. Jadi ada start with why, satu ada ayat, terus habis itu ada. Nah ini dia. Itu gue datang ke tempat martabak kayak gini, ya cuman lagi muter-muter aja naik mobil, nggak ada kerjaan, gabut, jam 10 malam gitu kan, udah semuanya udah kelar, terus habis itu ngapain ya udah muter-muter gitu, terus habis itu ada gue bawa Angel sama Albert adik gue, ya hari ini nggak bisa datang, terus habis itu kita nih, enak martabak kali ya gitu, jadi kita minggir, terus habis itu gue pengen martabak telur, jadi gue lagi antri, lagi beli martabak, ya lagi beli martabak, terus habis itu bang minta telur yang 3 gitu ya, martabak telur 3, terus habis itu gue ngantri, gue berdiri di sebelah si abangnya gitu, lagi ngantri, nungguin dia bikinin segala macam, tiba-tiba datang kucuk, ada nenek, ya mungkin umurnya kayak 70-an ke atas, putih rambutnya, sama dia bawa cucu segede itu tuh, adik yang di situ tuh, yang di belakang singer, ya segede gitu kira-kira. Semuanya jadi liatin dia. Dia datang, dia bawa kucuk-kucuk, waktu itu pas banget lagi lebaran, jadi malam takbiran, tau nggak malam takbiran, jadi 1 hari sebelum lebaran, ya semua orang biasanya kalau malam takbiran kan, konvoy ya kan, bikin gitu kan, sambil bawa itu duk gitu ke keliling-keliling. Nah waktu itu nggak ada konvoy kayak gitu karena dilarang. Jadi ini si nenek sama anaknya itu, cucunya mungkin datang ke martabak yang sama, lagi seperti kayak merayakan, kayak kita lagi Christmas gitu, kita ngerayain Christmas gitu ya, mereka kan ngerayain lebaran. Jadi datang, terus habis itu cucunya disuruh pilih, lucu banget, disuruh pilih kayak gini, yaudah kamu pilih yang mana. Itu cucunya ngeliatin menunya ditempelin kayak gitu di gerobaknya, sambil ngeliatin kayak gitu, terus dia jinjit kayak seneng banget, sambil tepuk tangan, yang mana ya, terus habis itu dia kayak gitu, dia balik lagi, yang mana ya, terus dia nanya ke neneknya gitu, terus habis itu gue lagi ngeliatin kayak gitu, kasihan gitu, aduh, kayak ada klik gitu, kayak tek gitu. Kayaknya gue pengen bayarin nih orang. Kasihan gitu, karena ini nenek ini kelihatan seperti kayak very sederhana, sangat sederhana sekali gitu. Dan lihat gitu kan, lagi pilih yang mana nggak apa-apa kata neneknya. Sambil dia lihat, ngeliatinnya, abis ngeliatin rasa yang mana, dia ngeliatin harganya. Dia ngeliatin harganya sama rasanya kayak gimana. Terus gue lihat harganya oke lah, masih affordable, masih boleh lah, duit di dompet gue masih ada gitu. Jadi ada klik, ada snap, ada tek yang bikin gue pengen ngomong ke si tukang martabaknya, Mas, pesanan mereka saya yang bayar ya gitu. Gue pikir mau beli 1 martabak, ternyata mau beli 2 martabak. Tapi nggak apa-apa lah ya. Jadi tetap gue kasihin, dan harganya udah tahu, ternyata cashnya kalau misalnya itu kurang, jadi ada OVO, jadi gue bayarin pakai OVO. Tapi di situ gue ngerasain rasa compassion. Ya teman-teman pernah ngerasain nggak rasa compassion, dimana kita ngerasa kayak ada klik, ada snap, ada tek yang bikin kita jadinya pengen berbuat sesuatu. Jadi bukan cuman kasihan doang, tapi pengen berbuat sesuatu gitu. Nah itu splanchnizomai yang tadi kita baca. Tergeraklah oleh belas kasihan. Itu tergerak yang bukan cuman kasihan, kasihan ya, doain deh dari jauh. Tapi pengen sesuatu, gua harus lakukan sesuatu. Kalau nggak bisa tidur gua nih. Itu splanchnizomai tadi barusan. Maka seperti itu juga yang Tuhan Yesus, yang tadi Anderson tadi kan, splanchnizomai yang ada di Anderson Sumarli. Dia kasihan, dia kesel ngelihat orang-orang Indonesia taruh di investasinya bodong terus gitu, nggak bisa ditarik terus, duitnya malah jadi hilang. Jadi dia bikin ajaib, dia ada kegerakan yang bikin dia harus bikin ajaib. Nah, begitu juga Tuhan Yesus
Tuhan Yesus ngelihat orang-orang di Israel, pemimpin-pemimpin rohaninya, harassing, menyalahgunakan kekuasaan mereka, menyalahgunakan kepercayaan mereka. Dan dia lihat orang-orang Israel ini jadi kayak domba tanpa gembala. Klik, splanchnizomai. Hatinya tergerak oleh apa? Belas kasihan. Bukan cuman kasihan gitu. Tapi sesuatu yang bikin dia harus melakukan sesuatu. Bikin dia harus melakukan sesuatu. Ayat 37 dibilang, tuaian memang banyak. Kata dia kepada murid-muridnya, tuaian memang banyak. Orang-orang ini nggak bisa di-reach cuman oleh satu orang. Maka dia bilang apa? Kepada murid-muridnya. Dia bilang tuaian memang banyak, tapi apa? Pekerja sedikit. Pekerjanya sedikit. Karena itu kata Tuhan Yesus, mintalah kepada Tuhan yang empunya tuaian, jiwa-jiwa, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja. Siapa pekerja-pekerjanya? Kita, murid-muridnya Tuhan Yesus. Dikirim untuk tuaian itu. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang empunya tuaian. Tuhan yang empunya tuaian itu Tuhan. Missio Dei. Ada satu kata, ada satu istilah namanya Missio Dei. Itu artinya God's mission. Itu bahasa Latin artinya God's mission. Mengatakan itu seperti kayak ngasih semacam kayak konsep di dalam teologi, ya, bahwa Tuhan itu yang empunya tuaian. Tuhan yang mempunyai misi. Jadi misi itu bukan apa ya, penemuan dari gereja. Kalau gereja ini kan, gereja Abalov pasti punya bagian misi gitu kan, punya misi mungkin kirim misionaris kemana-kemana gitu ya, atau bikin gereja di mana gitu. Tapi misi itu bukan berarti cuman kita ikutan di dalam pelayanan misi doang. Tapi kita harus ngerti Missio Dei itu adalah misi itu adalah punya Tuhan. Misi Tuhan yang mempunyai misi untuk menyelamatkan dunia. Karena itu misi dimulai dari hati Allah yang tergerak. Splanchnizomai. Tuhan Yesus tergerak hatinya, minta murid-murid doa kepada Bapa, kirimkan pekerja-pekerja. Splanchnizomai. Tuhan mau pakai kita untuk ikut dalam misinya Tuhan, teman-teman. Bilang ke kiri kanannya, kamu ada di dalam misi. Ya kan? Kita ada di dalam misi. Tuhan mau pakai kita untuk kita ikut di dalam kegerakannya Tuhan. Kegerakannya Tuhan apa? Menyelamatkan jiwa-jiwa. Orang-orang yang terhilang. Orang-orang yang perlu pertolongan. Nggak peduli gender. Nggak peduli background. Ia mengasihi semua orang. Karena itu kita juga diutus untuk mengasihi semua orang. Amin. Kita diutus untuk juga mengasihi orang lain. Gimana caranya kita bisa ikut kegerakan Tuhan di dalam misi? Very simple. Gua tahu Abalov adalah gereja yang sangat kuat di dalam discipleship, pemuritan. Pemuritan itu apa sih? Discipleship itu adalah knowing God's heart. Kalau kita komsel setiap hari Selasa, setiap hari Jumat, kita komsel, itu kita lagi dimuridkan, teman-teman. Ya, kalian datang ke sini, kita lagi dimuridkan. Supaya apa? Supaya kita kenal hatinya Bapa, hatinya Tuhan Yesus. Hatinya Tuhan Yesus, knowing God's heart. And it's a process. It's a process of discovering His heart. Itu tuh perlu waktu, bukan cuma setahun, 2 tahun, 3 tahun. Itu whole lifetime process. Jadi discipleship nggak ada berhentinya. Mau kita udah pelayanan kayak ke luar negeri, kayak keluar sampai ke ujung-ujung yang kita nggak pernah dengar di peta sebelumnya ada gitu ya. Itu kita tetap menjadi murid. Kita tetap menjadi murid dan proses itu tetap berjalan. Kita tetap ada di dalam proses of knowing God's heart and becoming more and more like Him. Amin. Nah, waktu kita become more and more like Him, kita know His heart, kita know what moves His heart, and then we find out bahwa ternyata God's heart is for the lost, is for the broken, is for the sick, and is for the dead. Yang mati, yang sakit, mati rohaninya ya. Kalau udah mati secara tubuh ya gimana gitu ya. Jadi ingat ada satu ada satu anak komsel kita, kita lagi doain dia gitu.
karena cicinya itu baru aja dipanggil Tuhan karena ada penyakit leukemia jadi dia kerjanya di US gitu. Dan tiba-tiba banget penyakit leukemia ini tiba-tiba nyerang cukup dalam. Terus habis itu di kemo yang ketiga ternyata tubuhnya udah terlalu lemah sampai ada komplikasi dan lain sebagainya, akhirnya meninggal dunia. Dan meninggal dunianya itu di tanggal 20-an Februari. Nah, sampai sekarang tubuhnya masih ada jenazahnya masih ada di Amerika. Dan mau dibawa ke Indonesia, dikubur di Indonesia di Karawang situ. Gue sampai mikir, aduh itu tubuhnya gimana? Ternyata ada kalau misalnya orang meninggal dikasih formalin itu ternyata bisa kuat sampai berbulan-bulan katanya. Gitu. Jadi nanti mau dibawa ke Indonesia ke rumah duka dulu, terus habis itu mau taruh dikuburkan di Karawang situ gitu. Nah, kalau misalnya dia teman gue yang ini bilang, Cici ini sebetulnya udah banyak terinfluence sama Western worldview. Jadi cara hidupnya udah sama kayak orang-orang Amerika situ kok. Ya jadi banyak juga berbuat dosanya, aku tahu banyak gitu. Terus habis itu dia doa sama Tuhan, dia bilang, Tuhan, Cici kan jauh dari Tuhan. Tapi temanku bilang kayak gini, Tuhan jawab sama dia bahwa Tuhan gak pernah meninggalkan Cicinya. Nah, ya gue jadi keinget gitu waktu kita ngomongin the dead gitu ya. Ini orang nih yang banyak dosanya gitu ya, datang ke pendeta, misalnya datang ke Majesty gitu kan, mau minta didoain, kalau udah meninggal kita udah gak bisa lakukan apa-apa, ya kan? Tapi apa yang bisa kita lakukan? Orang-orang yang dead secara spiritual, secara rohani. Ada orang-orang yang mati secara spiritual loh. Ya artinya mereka yang udah nggak peduli sama agama, nggak peduli sama Alkitab, ya mereka udah hidupnya terserah aja gitu. Gue berapa minggu yang lalu juga ketemu lagi ada di wedding teman gue juga sama. Dia kayaknya tahu banget, oh lu ke komsel yang ini, oh komsel yang gitu. Kirain dia datang ke gereja yang situ juga, ternyata enggak. Oh enggak gue KTP sih Kristen, cuman gue free thinker katanya. Gue nggak mau datang ke gereja lagi. That spiritually, secara rohani, udah nggak ada lagi gerakan di dalam hatinya untuk datang sama Tuhan. God's heart is for the lost, is for the broken, and is for the dead, teman-teman. Kalau teman-teman kita yang masih jauh dari Tuhan, ya yang nggak mau tahu tentang Yesus, ya dia tahu banyak tentang Yesus tapi nggak mau percaya, tahu nggak? Itu compassion Tuhan, splanchnizomai Tuhan harus ada di dalam kita. God's heart is for the lost, is for the broken, is for the dead spiritually. Jadi teman-teman, karena kita adalah murid, if you're a disciple, you are sent out. Kalau kita adalah murid, maka kita harus jadi sama seperti guru kita dong, ya kan? Pemuridan itu kan kita menjadi sama seperti Kristus, guru agung kita, ya kan? Kita discovering his heart supaya apa? Bukan cuma supaya kenal doang, tapi supaya menjadi serupa dengan Kristus, ya nggak? Kalau kita jadi murid, maka hatinya Tuhan Yesus harus ada di dalam hati kita, teman-teman. Apa yang move his heart? Apa yang bikin dia pengen tergerak untuk lakukan sesuatu? Is the broken, is the lost, is the sick, and the dead. So discipleship always go with mission. Pemuridan selalu dikaitkan dengan misi. If you're a disciple, you are sent out. Dan misi selalu perlu discipleship. Jadi kalau kita di sent out, kita juga tetap perlu ada komunitas yang mendukung kita di dalam doa. Tetap perlu kita juga dikuatkan secara rohani. Kita tetap perlu bisa sharing sama teman-teman. Kita tetap perlu discipleship. Karena mission always need discipleship juga. Orang-orang yang telah dihasilkan oleh murid, menjadi murid juga kan perlu di-disciple lagi gitu kan. Jadi discipleship always go with mission, and mission always need discipleship. Teman-teman, kita dipanggil untuk menjadi bersama dengan Yesus dan juga untuk diutus bersama-sama dengan Tuhan Yesus ke dunia. Kita tahu sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, dia menjanjikan Roh Kudus. Waktu dia janjikan Roh Kudus,
itu dengan kekuatan yang Roh Kudus, dengan kuasa Roh Kudus yang dicurahkan atas kita, maka kita sekarang diutus kepada dunia, kepada orang-orang yang perlu pertolongan, seperti pekerja-pekerja. Tuhan kirimkan pekerja-pekerja untuk tuayan Tuhan yang banyak. Tuhan Yesus suruh kita doa kayak gitu. Lalu Tuhan selalu kasih tahu kepada kita bahwa kita sekarang udah punya Roh Kudus. Sekarang kita yang di send out, kita sekarang yang diutus sama Tuhan menjadi pekerja-pekerja bagi tuayan yang telah menguning itu. Jadi teman-teman, di akhir kata, harvest is plentiful. Tuayan telah menguning. Tuayan udah banyak banget. Ada banyak banget orang-orang yang sekarang ini zamannya yang terluka di hati kita. Sampai ke penyakit mental. Ada mental disorder segala macam. Sekarang udah banyak banget gitu. Karena mereka terluka. They're lost. Ada nggak kita ngerasain compassionate, splanchnizomai, untuk kita tergerak, untuk lakukan sesuatu, apa yang bisa kita lakukan? Jadi teman yang baik, mendengarkan dia. Teman-teman ada nggak orang-orang sekitar kita yang ya kayak tadi, nggak mau banget datang ke gereja, nggak mau banget dengar tentang sesuatu tentang Tuhan. Teman-teman, hati Tuhan buat orang itu. Mulai dari kita. Mau gak kita bikin keputusan untuk minta Tuhan kirim kita? Kirim kita. Kirim kamu, kirim aku, kirim kita semua. Jadi pekerjanya Tuhan. Jadi utusannya Tuhan buat orang-orang yang membutuhkan. Sama-sama kita bangkit berdiri, kita tutup mata kita. Gue minta musik untuk nyanyi lagi yang Take All of Me sekali lagi. hati kita. Jesus Christ, take my life, take all of me. Come on, sing I love you. I love you, and all of my hope is in you. And Jesus Christ, take my life, take all of me. Oh, I love you. All of my hope is in you. Minta sama Tuhan, hatinya Tuhan bagi kita hari ini. Oh, take all of me. Oh, I love you, Lord. I love you, Lord. And all of my hope is in you. Sing Jesus Christ, Jesus Christ. Take my life.
hari ini kita udah dengerin firman Tuhan. Kita udah belajar satu aspek dari hatinya Tuhan. Hati yang mudah tergerak oleh belas kasihan, splanchnizomai, yang bukan cuma kasihan doang, tapi tergerak untuk melakukan sesuatu. Untuk this cause, untuk Injil Tuhan semakin menyebar di seluruh dunia. Jadi ini yang gue rasa hari ini Tuhan mau ngomong buat kita semua. Mari kita hidup jangan cuma buat diri kita sendiri terus. Jangan cuma pikirin keselamatan kita sendiri, berkat kita sendiri yang banyak ini. Jangan cuma berkat Tuhan dan keselamatan, jangan cuma berhenti di kita. Hari ini Tuhan lagi ngomong buat kita semua, supaya ada compassion, ada klik, ada ada step di dalam hati kita, sehingga kita menjadi murid Kristus yang bukan cuma jago di kandang, tapi jadi murid Kristus yang mau keluar, yang mau ikut sama Tuhan di dalam misinya Tuhan, di dalam tuaian yang besar. Hari ini kita ada di akhir zaman, teman-teman. Semua tanda akhir zaman kita udah lihat. Ada perang, ada gempa bumi. Semua seperti yang Tuhan Yesus ngomong di Matius 24-25. Kita udah lihat semua tandanya. Kita ada di akhir zaman. Dan kata Tuhan Yesus, sama seperti pada zaman Nuh. Zaman Nuh gak tahu air bahnya kapan. Air bah tiba-tiba datang dan semua orang binasa kecuali Nuh dan keluarganya. Hanya orang-orang yang siap, yang akan dipakai sama Tuhan, diangkat sama Tuhan. Dan kita gak mau teman-teman kita yang kita main bareng sama dia, kita gak mau orang tua kita yang belum kenal Kristus ditinggalkan sama Tuhan. Ya, kita gak mau mereka binasa. Ayo kita buat hati kita latih hati kita untuk punya compassion, untuk punya splanchnizomai, sehingga kita bisa gampang tergerak juga untuk menyelamatkan mereka. Jadi aku mau tutup kita dalam doa. Mari kita sama-sama satu dalam doa. Tuhan, hamba-Mu telah selesai berbicara. Message yang simple, message yang sederhana, yang mungkin kami udah pernah dengar sebelumnya. Tapi hari ini Tuhan, biar lewat hamba-Mu, lewat Roh Kudus yang bekerja di ruangan ini, Engkau membangkitkan kembali api di dalam hati kami. Sehingga kami memiliki hati yang mudah untuk tergerak oleh belas kasihan. Berikan kami mata untuk melihat seperti yang Engkau lihat Tuhan. Seperti caramu melihat dunia, begitu juga mata kami melihat dunia. Berikan hati seperti hatimu Tuhan, yang sangat mudah tergerak oleh belas kasihan. Berikan kami keberanian untuk dapat jalan di dalam panggilan-Mu, untuk dapat jalan di dalam kebenaran-Mu di tengah-tengah dunia yang gelap ini. Supaya kami bisa membawa Injil kehidupan, Injil kerajaan Allah dihidupi, digenapi dalam hidup kami. Kami benar-benar mau hidup kami memuliakan-Mu Tuhan. Kami benar-benar mau hidup kami memuliakan-Mu Tuhan. Pakai kami, utus kami Tuhan, menjadi kepanjangan tangan ini. We're so thankful Jesus. We're so thankful. Jadi aku berdoa biar firman Tuhan yang telah disampaikan hari ini bisa bertumbuh di dalam tanah hati kami yang subur, sehingga kami dapat berbuah 10-100 kali lipat ganda, supaya kami dapat menjadi murid Kristus yang sejati, murid Kristus yang diutus keluar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang percaya katakan sama-sama, amin.